Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, yaitu yang beranggotakan Diah Kartikasari, Ahmad Irwana, dan Putra Haruna Prasetya atau saya sendiri akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang pengembangan silabus dan penyusunan indikator. Dalam pengembangan silabus yang akan kami jelaskan adalah pengertian, landasan, prinsip pengembangan, unit waktu, pengembangan silabus, komponen silabus, mekanisme pengembangan silabus, dan langkah-langkah pengembangan silabus. Pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pembelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Landasan pengembangan silabus telah diatur dalam peraturan pemerintah yang pertama nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 17 ayat 2 yang berbunyi sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Untuk yang kedua, PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 20 yang berbunyi perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Prinsip pengembangan silabus itu ada 8, yakni yang pertama ilmiah, artinya keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan tepat, artinya itu bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian yang kedua relevan. Relevan itu cakupan atau kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Kemudian sistematis. Sistematis berarti harus berhubungan secara fungsional dalam pencapaian kompetensi. Komponen dalam silabus itu harus berhubungan. Kemudian yang keempat itu konsisten. Konsisten itu ajak atau intinya antara komponen dasar, indikator, dan materi pokok. Komponen-komponen silabus itu berhubungan secara konsisten atau ajak. Kemudian yang kelima memadai. Jadi cakupan materi, indikator, pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian itu cukup menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yaitu aktual dan kontekstual. Berarti komponen-komponen dalam silabus tersebut harus bisa mempraktekkan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata. Berarti harus bisa sesuai dengan kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Kemudian yang ketujuh, fleksibel. Fleksibel berarti keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Berarti tidak mengekang, bisa menyesuaikan gitu. Yang ke-8 menyeluruh. Komponen silabus mencakup seluruh
ranah kompetensi, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya unit waktu. Yang pertama, silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain sekelompok. Yang ketiga, implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Oke, selanjutnya ada pengembangan silabus. Nah, yang pertama ada guru kelas atau guru mata pelajaran, yang kedua kelompok guru kelas atau guru mata pelajaran, dan yang ketiga kelompok kerja guru seperti KKG atau PKG atau MGMP. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini tetap di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota atau provinsi setempat. Komponen-komponen dalam pembuatan silabus itu ada 8, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, indikator ini biasanya dikembangkan berdasarkan KD atau kompetensi dasar. Mekanisme pengembangan silabus. Yang pertama yaitu mengkaji standar kompetensi lulusan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menentukan alokasi waktu. Yang kelima, menentukan sumber belajar. Yang keenam, penilaian. Selanjutnya ada langkah-langkah pengembangan silabus. Nah, di sini ada 8 langkah dalam pengembangan silabus. Untuk yang pertama, mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Yang kedua, mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam, menentukan jenis penilaian. Yang ketujuh, menentukan alokasi waktu, dan yang kedelapan, menentukan sumber belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah yang pertama, yakni mengkaji standar kompetensi. Mengkaji standar kompetensi mata pelajaran harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar internasional. Yang kedua, keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Dan yang ketiga, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Mengkaji dan menentukan kompetensi dasar. Nah, dalam mengkaji standar kompetensi mata pelajaran ada beberapa hal yang diperlukan, yakni urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau sesuai maksudnya itu tingkat kesulitan materi, tidak harus sesuai dengan urutan yang ada di SI. Kemudian keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran, jadi harus terkait. Langkah-langkah pengembangan silabus selanjutnya adalah mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Mengidentifikasi materi pokok mempertimbangkan yang pertama yaitu potensi peserta didik, yang kedua relevansi dengan karakteristik daerah, yang ketiga tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang kedelapan, alokasi waktu.
Baik, untuk selanjutnya langkah keempat yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Pengalaman belajar dimaksud dapat terwujud melalui pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik. Nah, di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran. Memberikan bantuan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Selanjutnya, memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Selanjutnya, menentukan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Kemudian, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur perinci yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar peserta didik, yaitu kegiatan siswa dan materi. Merumuskan indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Kemudian indikator itu digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Menentukan jenis penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Untuk langkah yang ketujuh yaitu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Kemudian ada menentukan sumber belajar. Sumber belajar ialah rujukan atau objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, sumber belajar ini dapat berupa, maksudnya itu bisa didapat dari media cetak atau elektronik, narasumber, lingkungan alam, sosial, ataupun budaya. Kemudian untuk menentukan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian harus berdasarkan materi pokok dalam pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi. Untuk pembahasan selanjutnya kita yaitu mengenai penyusunan indikator. Di sini ada pengertian dari pengembangan indikator dan materi pembelajaran merupakan 2 kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru sebelum mengembangkan RPP dan melaksanakan pembelajaran. Perumusan indikator yang benar akan menjadi tolak ukur keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Indikator pencapaian kompetensi atau yang biasa disingkat dengan IPK adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Pendidik dapat merumuskan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan terkait dengan dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif, serta indikator keterampilan berkaitan tidak hanya keterampilan bertindak, tetapi juga keterampilan berpikir yang juga dikatakan sebagai keterampilan abstrak dan konkret. Fungsi indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu mengembangkan materi pembelajaran. Maksudnya itu materi pembelajarannya bisa dilakukan dengan efektif
sesuai dengan karakteristis mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, mendesain kegiatan pembelajaran. Dengan adanya IPK atau indikator pencapaian kompetensi, maka akan membantu untuk memudahkan dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian mengembangkan bahan ajar. Dengan adanya IPK tadi, pemilihan bahan ajar bisa disesuaikan dengan kebutuhan sehingga pencapaian bisa dihasilkan secara maksimal. Kemudian merancang pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran. Dengan adanya IPK akan mudah untuk membuat instrumen penilaian. Pengembangan indikator pencapaian kompetensi dalam penyusunan indikator. Yang pertama, tentukanlah proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada KD. Yang kedua, rumusan IPK menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang bisa diukur. Yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan. Yang keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Baik, untuk selanjutnya mengenai jenis-jenis indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini indikator pencapaian kompetensi atau yang biasa disebut dengan IPK dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama indikator kunci, yang kedua indikator pendukung atau indikator prasyarat, yang ketiga indikator pengayaan. Nah, yang pertama mengenai indikator kunci. Indikator kunci adalah indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK, urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Kompetensi yang dituntut dalam indikator kunci adalah kompetensi minimal yang terdapat pada kompetensi dasar. Indikator kunci harus memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari kompetensi dasar. Indikator kunci dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik tercapai berdasarkan tuntutan kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kedua, indikator pendukung atau indikator prasyarat. Indikator pendukung bertujuan untuk membantu peserta didik memahami indikator kunci. Indikator pendukung disebut juga indikator prasyarat yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari peserta didik berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajari. Nah, dan yang ketiga yaitu indikator pengayaan. Indikator pengayaan mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal kompetensi dasar. Indikator ini tidak selalu harus ada. Dirumuskan apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan yang baik dari standar minimal kompetensi dasar. Indikator kunci harus menjadi fokus perhatian guru dalam pelaksanaan penilaian, karena indikator kuncilah yang menjadi tolak ukur dalam mengukur ketercapaian kompetensi minimal peserta didik berdasarkan kompetensi dasar. Dengan kata lain, indikator kunci adalah indikator yang harus diujikan kepada peserta didik atau dinilai. Sedangkan indikator pendukung dan indikator pengayaan dalam melakukan penilaian disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pemahaman peserta didik terhadap indikator kunci yang telah diberikan. Kemudian langkah-langkah merumuskan indikator, yaitu yang pertama menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD. Kemudian yang kedua menganalisis indikator berdasarkan tingkat urgensi, kontinuitas, relevan, dan keterkaitan terhadap KD. Nah, yang pertama ini menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD itu misalnya memahami kata kerja operasional atau KKO dalam taksonomi Bloom. Kemudian menetapkan indikator yang
menetapkan KD maksud saya yang akan diturunkan menjadi indikator. Kemudian menentukan kata kerja dan kompetensi dasar sesuai dengan taksonomi Bloom. Yang kedua tadi menganalisis indikator berdasarkan tingkat urgensi, kontinuitas, relevan, keterkaitan terhadap KD atau UKRK. Nah, UKRK ini dijadikan kriteria dalam memilih dan memilah kecepatan indikator kunci atau indikator penunjang. Kemudian misalnya juga UKRP itu bisa membuat jenis-jenis indikator, misalnya ada indikator kunci, indikator pendukung, dan indikator pengayaan. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Jika ada kurang dan salahnya dalam penyampaian kami tadi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.